Putusan diam. Masa depan kerajaan Meghan Markle di bawah bayang-bayang keputusan William. Perkembangan mengejutkan dalam keluarga kerajaan Inggris telah mengguncang fondasi istana dan menimbulkan gelombang spekulasi yang meluas jauh di luar Inggris Raya. Pangeran William, dalam langkah yang tenang namun tegas, telah mengkonfirmasi perubahan besar dalam posisi Meghan Markle di dalam monarki. Apa yang sekilas tampak seperti penyesuaian protokol atau seremonial, pada kenyataannya adalah tindakan yang syarat dengan implikasi strategis dan pribadi yang mendalam. Di balik pintu tertutup, strategi yang dirancang dengan cermat, pengumpulan intelijen yang mendesak, dan kebenaran yang tak terucapkan bertemu untuk menentukan masa depan yang tidak lagi dapat mencakup Meghan. Bangsa ini menyaksikan dengan tak percaya. Koridor kerajaan berbisik tentang ketegangan yang hampir tak terkendali dan pertanyaan yang mengerikan menggantung di udara. Peristiwa apa, bukti apa, tekanan apa yang dapat memaksa tindakan yang tidak dapat diubah seperti itu di jantung monarki? Sebelum fajar, sebelum cahaya pertama menyentuh pedesaan Norfolk, sebelum jalan-jalan Inggris terbangun oleh kesibukan pagi dan media memulai siklus spekulasi yang tak berujung, momen yang sangat penting sedang berlangsung dalam keheningan. Di dalam dinding Anmer Hall yang tenang dan familiar, William berdiri sendirian di dapur. Cahaya pagi yang lembut menyinari meja kayu. Kesunyian rumah hanya terpecah oleh dengungan samar lemari es dan detak jam yang jauh. Ketenangan yang menipu, menyembunyikan badai pengungkapan yang akan segera menimpanya. Tepat setelah pukul 5 pagi, sang pangeran dengan hati-hati membuka berkas intelijen, sebuah berkas yang disusun dengan cermat yang meminimalkan ruang untuk salah tafsir. Halaman demi halaman, bukti-bukti tersebut melukiskan gambaran yang mengerikan dengan kejelasan yang mencekam. Sebuah kampanye digital yang terkoordinasi dan metodis telah diluncurkan terhadap Catherine, Putri Wales. Setiap komentar, setiap unggahan, setiap serangan memiliki tujuan. Ini bukan troll yang tersebar atau orang asing anonim. Ini terorganisir, strategis, didanai, dan diatur waktunya dengan presisi yang tepat, dirancang untuk menyerang ketika Catherine paling rentan mengeksploitasi persepsi publik dan perjuangan pribadinya. Mata William memindai nama-nama, alamat IP, cap waktu, dan petunjuk keuangan yang membentuk jaring kompleks kejahatan yang terencana. Saat ia membaca, skala masalah ini menjadi tak terbantahkan. Ini bukan sekadar komentar-komentar yang akan hilang seiring waktu. Ini adalah serangan yang disengaja, yang bertujuan untuk merusak reputasi Catherine, melemahkan kepercayaan dirinya, dan secara tidak langsung menantang institusi yang mereka berdua layani. Setiap statistik, setiap jejak digital membisikkan kebenaran yang sama. Seseorang telah mengatur perang ini dengan kesabaran dan ketelitian yang hampir seperti operasi bedah. Rasa dingin yang menjalar di punggung William bukanlah rasa takut, tetapi rasa urgensi yang benar. Ia memikirkan Catherine, tentang keanggunan yang ia tunjukkan dalam menghadapi masalah kesehatannya baru-baru ini, tentang keberanian yang ia tunjukkan saat kembali ke kehidupan publik meskipun masih dalam masa pemulihan. Ketidakadilan serangan itu menghantamnya seperti sambaran petir. Ini bukan sekadar kritik atau komentar. Ini adalah serangan langsung terhadap martabatnya, ketahanannya, dan segala sesuatu yang telah ia perjuangkan. Setiap saat, ragu-ragu dapat memiliki konsekuensi yang terlalu serius untuk diabaikan. Saat ia menutup halaman terakhir berkas itu, kebenaran itu mengkristal dalam pikirannya. Tindakan bukan lagi pilihan. Prinsip kerajaan lama, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menjelaskan, tidak memberikan perlindungan yang berarti terhadap serangan yang terencana dengan cermat. Tanggung jawab itu sangat berat di pundaknya untuk melindungi Catherine dan dengan demikian untuk mempertahankan monarki. Tetap diam akan membuatnya terlibat. Bertindak meskipun tidak dapat diubah adalah kewajiban yang didasarkan pada cinta, kesetiaan, dan kebutuhan. Di dapur yang sunyi itu beratnya momen terasa nyata.
William memahami bahwa jalan ke depan adalah tunggal dan permanen. Garis harus ditarik, itu bukan peringatan, bukan pula negosiasi. Itu adalah garis pasti yang ditarik untuk melindungi Catherine, mempertahankan institusi, dan mengirimkan pesan yang tegas kepada mereka yang merencanakan serangan tersebut. Saat fajar, ketika sinar pertama menyentuh perkebunan Sandringham, calon raja itu telah mulai merencanakan langkah selanjutnya. Era pasif telah berakhir, pertempuran telah dimulai, dan tidak akan ada jalan untuk kembali. Tanpa kamera, tanpa konferensi pers yang terburu-buru, tanpa pengumuman publik yang megah, keputusan telah dibuat. Di dunia luar, tampaknya tidak ada yang berubah. Namun, di dalam Anmer Hall, sebuah vonis yang sunyi namun mengguncang telah disampaikan. William, tenang namun tegas, memberikan instruksi yang tepat kepada para penasihat terdekatnya. Aktifkan protokol perlindungan, sebuah perintah penting, dengan konsekuensi yang meluas jauh melampaui istrinya, memengaruhi struktur dan persepsi seluruh monarki. Efek dari instruksi itu langsung dan menentukan. Meghan Markle dikeluarkan dari jantung institusi. Tanpa gembar-gembor, tanpa pengumuman publik, tetapi dengan kejelasan mutlak. Akses yang sebelumnya diberikan dicabut, undangan kehormatan dibatalkan, dan semua saluran komunikasi, formal dan informal, tiba-tiba ditutup. Penarikan ini bukanlah tindakan kemarahan atau hukuman publik, tetapi langkah strategis untuk menjaga martabat, otoritas, dan kesucian monarki. Kecepatan dan ketegasan keputusan itu mencengangkan pada saat Inggris terbangun dengan rutinitas berita biasanya. Tindakan tersebut telah dilaksanakan, tidak menyisakan ruang untuk perdebatan atau banding. Namun, di balik strategi dan perlindungan institusional, ada kebenaran yang tak terucapkan. Tindakan itu adalah isyarat pribadi kesetiaan, komitmen terhadap keselamatan dan kesejahteraan Catherine. William memahami bahwa ambiguitas yang berkepanjangan akan membuat istrinya tidak hanya rentan terhadap serangan eksternal, tetapi juga terhadap erosi kepercayaan, pengaruh, dan reputasi yang berbahaya. Dengan dekretnya, ia memprioritaskan keselamatan dan martabat Catherine di atas diplomasi, spekulasi publik, dan kode etik kerajaan tradisional. Setelah pandemi dan begitu banyak ketidakpastian global, masyarakat mendambakan kepastian. Mereka mendambakan stabilitas, narasi yang jelas, dan tindakan tegas di tengah kekacauan media. Justru dalam konteks inilah Pangeran Wales, William, membuat keputusan yang akan selamanya mengubah posisi Meghan Markle dalam keluarga kerajaan. Sebuah langkah yang diambil secara diam-diam namun dengan dampak langsung dan menggema, dirancang tidak hanya untuk melindungi istrinya, Catherine, tetapi juga untuk menegaskan batasan institusi yang diwakilinya. Efeknya langsung terasa, berita itu bocor ke kalangan tertentu, dan dalam hitungan jam, pers Inggris mengalami perubahan radikal dalam nada pemberitaannya. Debat spekulatif, rumor ambigu, dan dugaan tak berujung tentang peran Meghan dalam monarki lenyap. Para komentator mulai berbicara dengan tegas. Hubungan Meghan dengan keluarga kerajaan bukan hanya tegang, tetapi telah diputus secara permanen dan diam-diam. Ungkapan seperti perpisahan diam-diam dan perpisahan permanen mulai muncul di judul berita, menggambarkan besarnya dan ketidakbalikan keputusan tersebut dengan beberapa kata saja. Ribuan mil jauhnya, di Hollywood dan Washington, dampaknya sama intensnya. Wawancara yang telah direncanakan sebelumnya dibatalkan secara diam-diam. Penampilan televisi yang telah diatur dengan cermat dibatalkan tanpa penjelasan. Dan mitra bisnis mulai menilai kembali situasi genting yang mereka hadapi. Jaringan pengaruh yang telah meningkatkan visibilitas Meghan selama bertahun-tahun mulai terurai. Agen, humas, dan manajer merek segera memahami beratnya situasi. Hubungan dengan kerajaan, sumber daya yang telah mereka andalkan telah diputus secara permanen. Pesannya jelas. Monarki telah bertindak dengan otoritas, dan setiap upaya untuk menafsirkan ulang atau menantang otoritas tersebut akan disambut dengan perlawanan yang tenang namun tegas. Beberapa hari kemudian, William muncul di depan umum bersama Catherine dalam sebuah pertemuan yang sangat sederhana, yang dirancang lebih untuk memproyeksikan kepercayaan diri daripada menciptakan tontonan.
Pengamat yang jeli memperhatikan posturnya, gerakan-gerakan perlindungan yang halus, cara dia membingkai setiap pandangan, setiap gerakan. Semua itu berbicara lebih keras daripada pernyataan resmi apapun. Dalam penampilan yang tenang itu, kenyataan menjadi jelas. Penghalang perlindungan di sekitar Catherine telah lengkap dan garis telah ditarik dengan jelas dan tidak dapat diubah. Apa yang telah ambigu selama bertahun-tahun telah menjadi mutlak dalam hitungan menit. Opini publik akhirnya memahami bahwa ini bukanlah konflik sementara. Bukan pula perselisihan yang berlalu yang diperkuat oleh pers yang sensasional. Bukan pula skandal teatrikal yang dirancang untuk konsumsi media. Ini adalah penutupan yang pasti, terencana, dan tepat. Dampak di media sosial langsung terasa. Debat yang sebelumnya berfokus pada spekulasi tentang masa depan Sussex mulai bergeser menjadi analisis strategi, pelajaran yang dipetik, dan yang terpenting, akhir yang tak terbantahkan dari masalah ini. Narasi hari itu berubah total. Ancaman telah dinetralisir, batasan telah ditetapkan, dan Inggris Raya dengan semua perhatian media dan ketertarikannya pada urusan kerajaan memahami kebenaran yang telah dikonfirmasi secara diam-diam oleh istana. Masa depan Meghan Markle di dalam monarki telah terputus secara permanen. Kampanye digital melawan kerajaan bahkan lebih mengungkap. Selama berjam-jam, besarnya dokumen yang mendokumentasikan operasi yang direncanakan dengan cermat terungkap. Itu bukan sekadar kritik media atau gosip kerajaan biasa. Itu adalah serangan digital terorganisir yang dikerahkan secara strategis dan dieksekusi dengan presisi yang mengkhawatirkan. Bot yang menyamar sebagai akun biasa memperkuat narasi ketakutan dan penghinaan, sementara jejak keuangan mengarah ke perusahaan-perusahaan buram yang dibuat untuk menyembunyikan tanggung jawab. Setiap pesan, setiap unggahan, setiap serangan terkoordinasi memiliki tujuan yang jelas untuk menggoyahkan Catherine pada saat yang rentan. Selama masa pemulihannya dari kemoterapi, merusak tidak hanya citra publiknya, tetapi juga stabilitas internal keluarga kerajaan. Bukti menunjukkan dengan jelas bahwa ini bukan sekadar masalah hubungan masyarakat, ini adalah perang digital. Tujuannya bukan untuk berdebat, tetapi untuk memanipulasi, mengintimidasi, dan melakukan kekejaman yang disamarkan sebagai informasi yang tampaknya tidak berbahaya. Para penyerang memahami kerapuhan manusia di balik mahkota dan berusaha untuk melemahkan kekuatan yang menopang institusi tersebut. Setiap tindakan diperhitungkan untuk menghasilkan gelombang ketidakstabilan yang memengaruhi baik keluarga maupun persepsi publik terhadap monarki. William meninjau halaman demi halaman berkas tersebut, memahami bahwa melindungi Catherine bukan hanya tentang menjaga privasinya atau membelanya dari rumor. Institusi itu sendiri berada dalam risiko. Setiap keputusan yang dibuat sejak saat itu dipandu oleh pemahaman bahwa monarki harus melindungi dirinya sendiri dari musuh tak terlihat yang beroperasi dengan presisi bedah, menggunakan teknologi dan jaringan global sebagai senjata senyap. Respons yang dieksekusi dengan cermat tersebut menunjukkan kemampuan istana untuk bertindak tegas di balik layar, membentuk peristiwa bahkan sebelum publik menyadari keputusan tersebut. Saat ini, hasilnya jelas. Aliansi yang telah dibangun Meghan menjadi tegang, wawancara dibatalkan, dan dampaknya dirasakan baik di Inggris maupun Amerika Serikat. Perpisahan diam-diam telah terukir dalam ingatan kolektif, dan pelajarannya jelas, di balik protokol dan gestur publik, monarki tetap mampu melakukan manuver strategis yang sangat tepat, melindungi mereka yang mewujudkan esensinya, dan memastikan bahwa setiap ancaman, terlihat atau tidak terlihat, dihadapi dengan tekad. Bukti yang terkandung dalam dokumen yang ditinjau oleh Pangeran William mengungkapkan pola yang mengkhawatirkan. Pesan terkoordinasi, kampanye disinformasi, dan manuver digital yang disinkronkan untuk memperkuat tekanan pada Catherine pada salah satu momen paling rentan dalam hidupnya. Strategi tersebut bukan hanya serangan terhadap citra publiknya, tetapi upaya yang diperhitungkan untuk merusak kepercayaan dirinya, mengisolasinya, dan mempertanyakan legitimasinya di mata dunia.
Setiap detail rencana tersebut mengarah pada kombinasi yang paling berbahaya, kerentanan pribadi dan paparan publik. Namun, di luar analisis strategis dan pertemuan keamanan, ada sebuah momen yang melampaui semua perencanaan dan mengungkapkan dimensi kemanusiaan yang mendalam dari krisis ini. Pagi itu sunyi di Anmer Hall, Norfolk. Cahaya fajar yang kelabu dan menyebar menyaring melalui tirai tebal, menciptakan bayangan panjang dan sunyi di ruangan tempat Catherine duduk. Di sana, jauh dari kamera dan tatapan konstan pers, sang putri duduk dalam keheningan, rapuh namun dengan tekad yang selalu mendefinisikannya. Bulan-bulan sebelumnya sangat melelahkan. Setiap perawatan medis telah melemahkan fisiknya dan menguras emosinya. Namun, terlepas dari kelelahan yang mengancam untuk memperlambat gerakannya, Catherine berusaha untuk secara bertahap kembali ke kehidupan publik dengan gerakan hati-hati dan kata-kata yang terukur, menyembunyikan di balik keanggunannya seberapa besar beban yang telah ditanggungnya. Setiap langkah, setiap gerakan adalah keseimbangan yang rumit antara peran publiknya dan kerentanan pemulihannya. Di sampingnya, William mengamati dengan saksama. Matanya, yang biasanya tenang dan protektif, kini mencerminkan kekhawatiran dan kewaspadaan yang konstan. Setiap jeda, setiap tanda kelelahan yang halus, setiap emosi yang sekilas di wajah Catherine ditafsirkan dengan tepat. Ia lebih memahami daripada siapapun tekanan luar biasa yang dihadapi istrinya. Bukan hanya dari kewajiban kerajaan, tetapi dari tatapan tanpa henti dari dunia, di mana kekaguman dan pengawasan hidup berdampingan dalam ketegangan yang konstan. Di tengah kerapuhan ini, Catherine mengucapkan sebuah pertanyaan yang menghancurkan tabir tradisi. Mengapa mereka membenci saya karena saya selamat? Pertanyaan itu sederhana bentuknya tetapi menghancurkan maknanya, merangkum kekejaman diam-diam yang telah ia alami. Ini bukan sekadar opini atau kritik, ini adalah serangan yang dirancang untuk melemahkannya, mempermalukannya, dan mengisolasinya di saat-saat paling rentannya. Ruangan itu seolah menahan napas karena intensitas kata-kata tersebut. Bagi William, pengungkapan itu langsung dan mengerikan, diam dan menunggu. Strategi penahanan tradisional tidak lagi menawarkan perlindungan. Tetap pasif tidak hanya akan membuat Catherine rentan, tetapi juga akan menjadi bentuk pengabaian. Kehati-hatian historis kerajaan yang telah membela nilai keheningan selama berabad-abad, kini telah menjadi terlibat dalam kerugian tersebut. Perlindungan membutuhkan tindakan, ketegasan, dan kejelasan mutlak. Dampak pertanyaan itu melampaui keintiman rumah Norfolk. Itu adalah seruan yang menggabungkan hal pribadi dengan hal politik, sebuah tanda bahwa batasan telah dilanggar dan bahwa pembelaan Catherine tidak dapat ditunda lagi. William memahami bahwa melindungi istrinya bukan hanya tindakan cinta, tetapi kewajiban yang secara langsung melibatkan stabilitas monarki. Langkah selanjutnya membawanya ke jantung kekuasaan, Clarence House. William masuk dengan berkas di tangannya. Sebuah rangkuman investigasi selama berminggu-minggu, bukti yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ia meletakkannya di hadapan ayahnya, Raja Charles III, membiarkan dokumen-dokumen itu berbicara sendiri. Keseriusan situasi menjadi jelas pada saat itu. Ini bukan pertengkaran keluarga biasa atau episode singkat di media. Ini adalah serangan yang disengaja, terkoordinasi, dan ditargetkan secara tepat. Berkas tersebut merinci kampanye yang rumit dan mengerikan. Pola agresi digital, jejak keuangan, pesan yang disinkronkan, dan operasi rahasia yang terkait dengan jaringan yang dirancang dengan cermat. Setiap langkah bertujuan untuk mengeksploitasi kerentanan manusiawi sang putri, dan pada saat yang sama mengancam integritas monarki. Bagi Raja Charles, membela Catherine seketika menjadi membela mahkota. Melindunginya sekaligus melindungi stabilitas monarki, dan keraguan apapun akan menjadi risiko yang tidak dapat diterima. Reaksi raja terukur namun tegas, tidak ada pernyataan impulsif, tidak ada konfrontasi publik. Sebaliknya, pemahaman diam-diam muncul di antara anggota senior keluarga kerajaan. Perlu untuk bertindak dengan tepat, bersatu, dan teguh. Sebuah rencana aksi disusun yang menggabungkan kebijaksanaan dengan efektivitas mutlak.
Tim hukum dimobilisasi untuk membangun penghalang guna mencegah intrusi lebih lanjut. Firewall digital memblokir serangan terkoordinasi sebelum dapat meningkat, dan saluran komersial yang digunakan sebagai pengungkit pengaruh ditutup dengan hati-hati. Media menerima peringatan secara diam-diam. Setiap penguatan kampanye terorganisir ini akan memiliki konsekuensi langsung. Ini bukanlah pembalasan tetapi penahanan strategis. Perbedaan halus adalah kuncinya. Pasangan Sussex tidak secara terbuka dikonfrontasi, dipermalukan, atau diekspos dalam berita utama. Batasan yang jelas dan pasti ditarik, saluran komunikasi diputus, dan akses ke lingkaran dalam keluarga kerajaan dibatasi secara cermat. Pintu tidak ditutup dengan keras atau dengan marah. Pintu ditutup dengan tegas dan kuat, menghilangkan ambiguitas apapun. Pada akhir hari itu, istana telah berubah. Setiap gerakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan pencegahan dikalibrasi untuk memastikan bahwa keselamatan Catherine dan dengan demikian stabilitas mahkota tidak tercela. Publik tidak menyaksikan mekanisme ini, namun di dalam Clarence House pesannya jelas. Batasan telah ditetapkan, perlindungan telah diterapkan, dan garis telah ditarik. Setelah dilanggar, tidak akan ada jalan kembali. Dalam keheningan yang menentukan itu, keluarga kerajaan menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan kontemporer. Melindungi Catherine berarti melindungi monarki itu sendiri. William, yang didukung oleh keluarganya, memastikan bahwa istrinya aman dan bahwa tidak ada serangan digital yang dapat menentukan jalan hidupnya atau institusi yang mereka berdua wakili. Pintu tertutup, dan kali ini tetap tertutup. Pelajarannya jelas. Di era digital, diam bukan lagi perisai. Terkadang, tetap diam sama artinya dengan menyerah. Serangkaian keputusan yang baru-baru ini dibuat oleh Pangeran William tidak hanya menarik perhatian media dan publik, tetapi juga memberikan indikasi yang jelas tentang bagaimana ia mungkin akan memimpin ketika akhirnya naik tahta. Di luar berita utama, tindakan-tindakan ini mencerminkan strategi yang disengaja untuk mengubah monarki menjadi lembaga yang lebih efisien, selektif, dan mudah beradaptasi untuk zaman modern. Monarki yang lebih kecil, lebih fokus, dan lebih disiplin. Para ahli, komentator kerajaan, dan pengamat yang dekat dengan istana mengantisipasi bahwa Pangeran Wales berusaha meniru dengan caranya sendiri pendekatan ayahnya Charles III, tetapi dengan nuansa yang lebih terfokus, mengurangi jumlah anggota keluarga yang aktif terlibat dalam tugas-tugas resmi, memusatkan tanggung jawab dan wewenang dalam lingkaran kepercayaan yang terbatas. Model ini bukan tentang pengurangan simbolis demi estetika semata atau penindasan upacara. Ini adalah pendekatan yang disengaja yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup, relevansi, dan stabilitas monarki di abad ke-21 yang ditandai dengan kecepatan media, transparansi yang wajib, dan tekanan sosial yang konstan. Dalam praktiknya, monarki yang lebih ramping berarti hanya beberapa anggota terpilih yang akan mengambil alih keterlibatan publik, diplomatik, dan sosial, sementara yang lain secara bertahap akan disingkirkan dari sorotan media. Struktur ini memungkinkan mereka yang terpilih untuk bekerja dengan bijaksana, otoritas yang terkonsentrasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan cepat dalam situasi kritis, mengurangi risiko gangguan atau kompromi terhadap institusi. Bagi William, taruhannya sangat tinggi. Ini bukan hanya tentang melestarikan tradisi berabad-abad, tetapi juga tentang menyesuaikannya dengan konteks kontemporer. Setiap penampilan publik, setiap kunjungan resmi, setiap keterlibatan sosial dan diplomatik kini dievaluasi melalui lensa strategis. Siapa yang paling baik mewakili mahkota dengan loyalitas, penilaian yang tepat, dan keselarasan dengan prioritas institusi yang terus berkembang. Reorganisasi internal bukanlah penyesuaian biasa atau perubahan yang diimprovisasi. Ini adalah kalibrasi ulang yang cermat terhadap pengaruh, tanggung jawab, dan kepercayaan. Jenny Bond, komentator kerajaan dan mantan koresponden BBC, mengamati bahwa William sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang anggota keluarga mana yang akan menjadi pilar monarki di masa depan.
Beberapa keputusannya menunjukkan perubahan signifikan dari struktur yang saat ini dipertahankan oleh ayahnya, yang mengindikasikan tidak hanya kesinambungan kepemimpinan, tetapi juga penataan ulang yang berani terhadap hierarki kelembagaan. Dalam pendekatan ini, transformasi tidak didorong oleh popularitas atau tekanan eksternal. Transformasi tersebut didasarkan pada kepercayaan, kompetensi, dan kemampuan untuk memikul beban kerajaan tanpa mengorbankan stabilitas. Contoh utama dari strategi ini adalah penanganan hubungan dengan Meghan Markle. Pengasingan dirinya dari tugas-tugas aktif dalam keluarga kerajaan tidak boleh diartikan sebagai tindakan hukuman atau reaktif. Sebaliknya, situasinya sesuai dengan filosofi yang lebih luas, memusatkan pengaruh dan otoritas pada mereka yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam rencana jangka panjang monarki. Pendekatan ini memungkinkan kerajaan untuk berfungsi sebagai lembaga yang disiplin dan efisien, menghindari pengenceran tanggung jawab, dan meminimalkan kerentanan yang terkait dengan struktur yang terlalu besar atau tersebar. Alasan dibalik keputusan ini jelas. Selama beberapa dekade, monarki telah menghadapi pengawasan media yang konstan, perubahan ekspektasi sosial, dan skandal yang berulang. Institusi yang besar dan tersebar telah terbukti rentan terhadap gangguan, pengalihan perhatian, dan risiko reputasi. Dengan mengurangi inti operasional, William memastikan respons yang cepat dan kapasitas untuk tindakan yang tegas dalam situasi sensitif, melindungi Catherine, mengelola konflik internal, atau menangani keterlibatan publik tingkat tinggi menjadi proses yang lebih terkontrol, di mana setiap delegasi, penunjukan, dan jalur akses direncanakan dengan cermat untuk menjamin stabilitas dan melindungi masa depan mahkota. Dari perspektif publik, perubahan ini sebagian besar bersifat halus. Upacara tetap berlangsung, citra tetap dipoles dan familiar. Namun, di balik dinding istana, hierarki baru sedang dibangun. William memposisikan dirinya di pusat struktur ini dengan cermat memilih sekutu yang paling dipercaya untuk mengisi posisi otoritas dan tanggung jawab, memastikan bahwa mahkota beroperasi dengan presisi dan ketahanan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Dalam hal operasional, monarki yang disederhanakan ini lebih menyerupai organisasi strategis daripada jaringan hubungan keluarga yang luas. Keputusan tidak dibuat secara sembarangan. Setiap penunjukan, setiap pengucilan, dan setiap penugasan tugas adalah langkah yang diperhitungkan untuk mengoptimalkan efisiensi, melindungi reputasi lembaga, dan mengkonsolidasikan otoritas pangeran sebagai calon raja. Disiplin internal dan konsentrasi kekuasaan sangat penting untuk menjaga legitimasi dalam konteks global di mana mata opini publik, media, dan sejarawan selalu hadir. Langkah-langkah baru-baru ini, termasuk penanganan tegas terhadap masa depan kerajaan Meghan, adalah tanda-tanda nyata pertama dari transformasi ini. Ini adalah upaya yang disengaja dan diperhitungkan untuk melindungi, memodernisasi, dan melestarikan monarki untuk generasi mendatang. Langkah-langkah ini tidak hanya mendefinisikan kembali siapa yang secara aktif terlibat dalam kehidupan publik, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas tentang jenis kepemimpinan yang ingin dijalankan William. Tegas, strategis, dan berorientasi pada hasil. Pangeran Wales tampaknya sedang membentuk sebuah lembaga yang mampu berkembang tanpa kehilangan esensinya. Visinya jelas, monarki modern, tangguh, dan selektif yang memprioritaskan kompetensi, loyalitas, dan kemampuan untuk membuat keputusan sulit demi kepentingan lembaga dan negara. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk meraih popularitas instan atau pujian media, melainkan keberlanjutan jangka panjang sebuah monarki yang, meskipun memiliki sejarah berabad-abad, harus berinovasi untuk bertahan hidup di dunia yang berubah dengan cepat. Singkatnya, strategi William bertujuan untuk menciptakan monarki yang gesit dengan inti anggota yang kecil dan mampu memikul tanggung jawab penting, meninggalkan penyebaran dan kerumitan struktur yang terlalu besar. Setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap penjauhan yang tampak adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk melindungi institusi, memusatkan otoritas,
dan membuka jalan bagi kepemimpinan yang menggabungkan tradisi, modernitas, dan efisiensi. Masa depan monarki Inggris sebagaimana yang sedang terbentuk tidak akan hanya menjadi masalah protokol atau upacara. Itu akan menjadi manifestasi dari visi strategis di mana loyalitas, kepercayaan, dan kepemimpinan menentukan siapa yang pantas mengenakan mahkota. William, dengan langkah-langkahnya yang terencana dan pendekatannya yang disiplin, tampaknya bertekad untuk memastikan bahwa monarki tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan abad ke-21, menandai titik balik dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris.